Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini menjelang siang kita melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Mari kita membaca Al-Fatihah sebelumnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'i was syuhada'i was sholihin khususan awliya utis fi ardi Jawa muassis Nahdlatul Ulama wa ila hadratin jami'i masyayikh ma'had lirwaya Kediri wa masyayikhina wa masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i wa ila hadratin abaina wa ummatina wa jaddina wa jaddatina wa ila hadratin khususan mu'alif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan bahwa mencari teman yang perfect, yang sempurna, yang bersih dari cela dan dosa itu sangatlah sulit, sehingga kita harus banyak memaklumi apabila ada teman kita memiliki cela, apabila teman kita ada yang ada memiliki aib, kekurangan, itu harus kita maklumi karena tidak ada manusia yang sempurna, dan kita senantiasa harus melihat kelebihan-kelebihannya karena manusia itu diciptakan oleh Allah itu pasti memiliki atau diberi kelebihan. Nah, jadi kita kalau melihat kekurangannya tanpa melihat kelebihannya, maka kita akan menjadi manusia yang sulit untuk menerima orang lain. Nah, dan sulit, ya kan? Makanya di sini kita lanjutkan. Walaysa, dan tidaklah yang kudu merusak hadal qaul terhadap inilah pendapat atau inilah penjelasan ma sesuatu wasofna yang sudah kita sifati atau kita jelaskan min ikhtibaril khisali, dari eksperimentasi atau dari penjelasan karakter-karakter al-arba'i yang empat, yang ada empat fihi di dalam artinya bahwa yang penjelasan sebelumnya itu tidak menghapus atau tidak kontradiktif atau tidak merusak dengan terhadap penjelasan yang sekarang ini. Artinya gini, pengajian yang lalu itu kan dijelaskan al-khisal al-arba'ah fil akh. Ada 4 karakter teman. Yang pertama yaitu teman yang yu'inu wa yasta'in, teman yang suka menolong, tapi juga dia meminta pertolongan, suka meminta pertolongan. Yang kedua, teman yang tidak suka menolong, ya kan? Tapi dia
maunya ditolong, meminta pertolongan, gitu kan. Jadi teman yang kalau ada temannya susah, dia tidak menolong, tapi ketika dia susah maunya ditolong. Nah, yang ketiga, teman yang suka menolong, ya kan, tapi dia tidak mau membebani orang lain. Dia tidak suka meminta pertolongan. Jadi ini akhlak yang mulia. Jadi dia maunya menolong saja tanpa membebani orang lain. Yang keempat, teman yang atau orang yang punya karakter tidak mau menolong dan juga tidak mau meminta pertolongan. Itu. Jadi karakter orang yang individualistik itu tidak mau meminta pertolongan dan tidak mau menolong, gitu. Nah, 4 tipologi orang ini, al-khisal al-arba' itu, 4 tipologi teman ini itu tidak merusak penjelasan yang menyatakan bahwa kita harus menerima apa adanya teman kita. Jadi kita melihat kalau ada kekurangan dari teman kita, jangan kita tinggalkan, gitu. Sebab manusia itu tidak ada yang sempurna, gitu. Nah, li'annama, karena sesungguhnya sesuatu a'waza, yang langka, yang jarang, gitu. Ma'fihi, di dalam ma'fuun, itu dimaafkan, anhu, yaitu jadi ma'fuun anhu itu dimaafkan atau dimaklumi. Jadi sesuatu yang sulit dicari, itu kan. Kita mencari teman yang perfect, gitu, teman yang sempurna, atau mencari orang yang tidak ada celahnya, tidak ada cacatnya. Nah, itu sulit. Nah, karena sulit maka kita maklumi keberadaannya kalau ada teman kita memiliki kekurangan, gitu. Wahadha, dan adapun ma'awaza fihi ma'fun anhu itu, nah, la yambaghi, itu tidak sebaiknya, tidak sepatutnya, antuhishaka. Tuhisaka itu, tuhisha itu meresahkan atau merasa kesendirian atau kesepian terhadap kamu. Fatrotun, fatroh itu masa transisi, fatroh itu masa jeda, gitu ya. Tajiduha, yang kamu menemukan terhadap fatrah itu, minhu dari itu. Ya, jadi wala antusia, dan janganlah mengalahkan terhadap kamu, janganlah kamu mengalahkan adzonna, terhadap dugaan, prasangka, fi kabwatin, di dalam kabwah itu tergelincir atau terjungkal, ya. Kabwah takunu, yang ada kabwah itu minhu dari malam tatahaqqaq, selagi kamu tidak menyatakan atau kamu tidak menyatakan taghayyurahu, terhadap perubahannya wa tatayaqqana, dan selagi kamu tidak meyakinkan tanakkurahu, terhadap
tanakur itu kalau di munjidnya itu su'ul khuluq ya, sa'a khuluquhu. Jadi selagi kamu tidak meyakinkan tanakurahu terhadap akhlak buruknya gitu. Jadi kita itu tidak perlu merasa kesepian, tidak perlu merasa kesendirian atau resah ketika kita menemukan masa transisi dalam relasi dengan teman-teman kita gitu. Jadi dan kita tidak perlu memiliki dugaan bahwa kita dalam berelasi dengan teman itu fi kabwatin, dalam ketergelinciran gitu. Selama kita tidak melihat perubahan terhadap diri teman-teman kita, dan selama kita tidak meyakini teman kita itu su'ul khuluq atau akhlaknya buruk gitu. Nah, wa yusrafu, dan dipalingkan dzalika ma'awaza fihi ma'fun anhu, itu artinya sesuatu yang sulit untuk dicari dalam diri seseorang teman itu ma'fun anhu, itu dimaklumi atau dimaafkan, dipalingkan kepada ila fatratin nafsi, kepada fatroh itu jeda atau jedanya atau transisinya, masa transisinya diri kita, yaitu hati kita, wa istirahatil khawatiri, dan istirahatnya kita dari khawatir, dari hal-hal yang mengkhawatirkan. Tapi khawatir itu yang ada di dalam hati kita, kerentek ya kalau bahasa Jawanya itu, kita istirahat dari berbagai keresahan di dalam diri kita. Jadi wa yusrafu dzalik ila fatratin nafsi wa istirahatil khawatir, itu maksudnya kita kan mencari teman yang cocok 100%, yang perfect, itu kan jarang sekali, sulit ditemukan. Makanya itu ma'fun anhu, itu dimaklumi, dan kita dalam hal ini kita serahkan pada hati kita perlu beristirahat di masa perlu beristirahat, lalu rileks gitu ya, melihat teman kita itu ya dengan rileks saja, istirahatil tanpa harus mudah menjudgment, tanpa harus mencari kelemahan, kekurangan. Ya kita maklumi, karena memang manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Dalam berelasi dengan teman pun kita sulit untuk mencari kecocokan 100% gitu kan. Jadi ya harus banyak-banyak memaklumi gitu, dengan cara yaitu istirahatul khat. Jadi kita rileks saja gitu. Fa innal insana, maka sesungguhnya manusia itu qad yataghayyaru, terkadang berubah insan itu an muraati nafsihi, dari menjaga dirinya insan, allati yang huwa ahia, adapun nafas akhossun nufusi, itu lebih spesifiknya diri atau hati ya, bihi dengan al-insan. Jadi manusia itu terkadang berubah dalam hal menjaga dirinya gitu. Padahal menjaga diri itu lebih spesifik ya, menjaga
wala yakunu dan tidak ada dzalika qad taghayyar itu min adawatin, itu dari permusuhan laha bagi nafas, wala malalin dan tidak bosan minha dari nafas, ya kan? Jadi ya manusia itu kan makhluk sosial yang menerima dan niscaya adanya perubahan gitu kan ya. Ya dia dan perubahan itu janganlah dianggap sebagai satu permusuhan, dan jangan mengakibatkan kita bete. Malal itu bete, boring atau bosan gitu. Waqad qila dan sungguh dikatakan fi Manthuril Hikami, di dalam kitab Manthuril Hikam, la yufsidannaka dhannu, la yufsidannaka, janganlah merusak terhadap kamu a'adhannu, dugaan, ala sodikin, atas teman, atas sahabat, qad aslahaka, yang sungguh bagus terhadap kamu, memperbaiki terhadap kamu, al yakinu, yakin, keyakinan lahu kepada sodik. Tidak la yufsidannaka dhannu ala sodikin qad aslahakal yakinu lahu. Artinya janganlah kamu dirusak oleh dugaan kamu terhadap temanmu yang sebenarnya keyakinanmu itu menyatakan bahwa temanmu itu baik gitu loh. Jadi ini sama persis dengan kaidah fikih yang mengatakan al yaqinu la yuzalu bisak awiddon. Keyakinan itu la yuzalu, tidak bisa dihapus, la yuzalu oleh keraguan-raguan atau oleh dugaan. Jadi kalau kita menganggap teman kita itu, kita meyakini teman kita itu baik, lalu kemudian ada semacam dugaan, ada semacam sakwa sangka, ada semacam keraguan-raguan. Nah, keraguan-raguan, sak atau dugaan, sakwa sangka dan don itu jangan merusak positive thinking kita terhadap teman kita gitu. Jadi kita baik sangka saja, baik sajalah, baik keyakinan kita baik terhadap teman kita, bahwa teman kita itu adalah orang baik. Kalaupun ada kekurangan, ya kita maklumi. Nah, keyakinan kita menganggap teman kita baik itu jangan sampai dirusak oleh keraguan-raguan kita, oleh sakwa sangka kita, oleh dugaan-dugaan kita gitu. Waqala, dan berkata Ja'far bin Muhammad li ibnihi, kepada anaknya atau anak laki-lakinya Ja'far bin Muhammad, ya bunayya, wahai anakku, katanya, man, barang siapa, ghadiba, itu murka atau benci, marah gitu ya, marah, man itu min ikhwanika, dari teman kamu, thalatha marratin, dengan tiga kali, falam yuqillu, kemudian man itu tidak berkata, fika, terhadap kamu, su'an, terhadap perkataan yang buruk. Jadi barang siapa dari temanmu itu marah gitu selama 3 kali, tapi dia tidak berkata-kata buruk terhadap kamu, gitu.
Jadi dia temannya ini marah tapi mampu mengendalikan diri. Itu tidak selama 3 kali itu fattakhidhu maka kamu ambillah hu terhadap man itu linafsika bagi diri kamu khilan mengambil khilan terhadap teman atau sebagai teman. Jadi kalau ada teman kita itu marah selama 3 kali, dikecewakan oleh kita selama 3 kali misalkan, atau tanpa sengaja kita itu melakukan keteledoran gitu, yang mengakibatkan teman kita itu marah ya, selama 3 kali dan dia tidak mengatakan sesuatu yang buruk, tidak sarkas, tidak kasar kepada kita, maka ambillah dia sebagai temanmu. Berarti kan dia kontrol dirinya bagus gitu. Jadi meskipun marah, tapi dia tidak mengeluarkan kata-kata umpatan. Biasanya kan kalau orang marah itu mengeluarkan kata-kata umpatan gitu. Nah, ternyata 3 kali marah tapi tidak mengeluarkan kata-kata umpatan, kata-kata kasar, tidak. Nah, itu ambillah dia sebagai teman. Wa qala, dan berkata Al-Hasan bin Wahab, Hasan bin Wahab, apa yang dikatakan min huquqil mawaddati. Ini bagian dari hak kasih sayang mawaddah. Ya kan, kita hak bahwa kita ya bukti dari kita itu mawaddah, kita itu saling menyayangi adalah akhdu afil ikhwani, mengambil afil ikhwan, memaafkan teman. Jadi bukti bahwa kita itu saling menyayangi terhadap teman kita yaitu banyak memaafkan, memaklumi teman kita. Wal ighda'u, dan memaafkan an taksirihi, dari keteledoran atau pepekanya teman kita. Ya kan, jadi kesembronoan teman kita ya kita kita maafkan inkana ketika ada taksir itu. Ya, jadi kita ini ya bukti dari kita itu saling menyayangi ya seperti itu, banyak memaafkan dan memaklumi gitu. Wa qadruwiya, dan sungguh diriwayatkan an Ali, dari Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Ali, fi qaulihi dalam firman Allah Ta'ala, mahalur Allah, apa yang dikatakan, apa yang difirmankan, fafsahil safhal jamil, fafsah, kemudian maafkanlah kamu, as-safha, dengan maaf, al-jamila, yang indah, yang baik gitu. Jadi berarti mafhum mukhalafahnya bahwa memaafkan itu ada 2, ada safhal jamil, ada as-safha ghairul jamil. Jadi memaafkan yang baik dan ada yang memaafkan yang tidak baik. Lah, apa yang dinamakan safhal jamil ini? Ya kan? Qala, berkata Ali, ar-ridho adalah ridho, kerelaan, keikhlasan, bi ghairi itabin, dengan tanpa dengan tanpa mencela. Artinya benar-benar ikhlas, tidak ada grundelan lagi, tidak ada mengungkit-ungkit lagi gitu. Jadi kan kadang ada orang yang ikhlas, katanya memaafkan, tapi hatinya itu masih
tidak terima gitu, masih ngomong ke orang lain gitu kan, masih ngibahin gitu ya. Nah itu as-safha ghairul jamil, jadi memaafkan tapi tidak total memaafkannya ya. Jadi safhal jamil pun memaafkan dalam pengertian ridho bi ghairi itabin ini, memaafkan tanpa dendam gitu. Jadi misalkan rekonsiliasi itu kan saling memaafkan. Nah, safhal jamil itu pemaafan yang murni, total, tanpa dendam gitu. Jadi itu. Waqala, dan berkata Ibnu Rumi, ini syair, humun nasu wad dunya wala budda min qada yulimu bi'ainin aw yukaddiru mashraba wa min qillatil insafi annaka nabtaghi al muhadzaba fid dunya walastal muhadzaba. Hum itu mereka atau kebanyakan orang yang disebutkan, an-nasu adalah manusia, seluruh orang itu adalah manusia, wad dunya, dan dunia, wala budda, dan mau tidak mau, min qada itu dari kotoran, noda gitu ya. Yulimu yang qada itu turun, bi'ainin pada mata, yukaddiru atau qada itu memperkeruh atau memperkeruh masroba terhadap minuman. Jadi kebanyakan manusia itu ada noda yang atau kotoran yang menutupi matanya gitu, atau kotoran yang memperkeruh air minum. Jadi kan kita kalau melihat orang itu atau kita di perjalanan itu matanya banyak kotoran, itu kan kita tidak jelas melihatnya, ataupun ya setiap manusia itu kan punya kotoran flek yang menempel gitu. Jadi setiap manusia itu memiliki flek ya, atau kelemahan, kekurangan, aib. Nah itu kan itu maksudnya. Wa min qillatil insaf, bagian dari sedikitnya kesadaran ya, kita itu krisis kesadaran, yaitu berupa apa? Annaka, sesungguhnya kamu, nabtaghi itu mencari atau memohon, al-muhadzaba terhadap orang yang dibersihkan dari cacat, kelemahan, aib dan dosa, fid dunya, di dalam dunia, walasta, sedangkan kamu sendiri tidaklah al-muhadzaba, orang yang dibersihkan dari celah, kelemahan, kekurangan dan dosa. Nah ini jadi wa min qillatil insafi annaka nabtaghi, bagus banget ini. Sedikit-sedikitnya kesadaran atau kita itu krisis kesadaran, berupa apa? Bahwa kita itu ingin mencari orang-orang yang perfect, orang-orang yang tidak punya celah, tidak punya cacat, tidak punya kelemahan, bersih dari dosa gitu. Kita ingin mencari begitu di dunia ini, mencari orang yang seperti itu, al-muhadzab. Tapi walastal muhadzab, padahal kita sendiri pun itu bukan orang yang muhadzab, orang yang bersih dari celah. Kita ini bukan orang yang bersih dari dosa, bukan orang yang bersih dari kekurangan.
gitu. Jadi kalau itu kesadaran yang sedikit sekali ya sedikitnya kesadaran. Jadi kalau kita punya kesadaran itu berarti kita menyadari bahwa kita ini adalah insan yang ada kelemahannya, ada kekurangannya, maka kita pun harus menyadari dengan diri kita seperti itu, sehingga melihat orang lain pun kita dengan bijak gitu. Ada orang lain punya kekurangan, kelemahan, ya kita maklumi sebagaimana kita pun memiliki kekurangan dan memiliki celah gitu kan. Wa qala, dan berkata ba'du syu'ara'i, sebagian penyair, apa yang dikatakan, tawasulna 'alal ayyami baqin walakin hajarna matarur rabi'i. Tawassulna, hubungan kita, 'alal ayyami, atas berlalunya hari-hari, baqin, itu tetap kekal, walakin hajarna, akan tetapi kita berlalu, kita pergi, itu kan berpindah-pindah. Matarur rabi'i itu seperti hujan di masa musim semi, atau di masa rabi itu. Ya raw'uka sawbuhu walakin tarahu ala ilatihi danin nazu'u. Ya raw'uka, ya raw'uka, sawbuhu walakin tarahu ala ilatihi danin naza'i. Ya raw'uka, menggembala ya, terhadap kamu. Ya raw'uka itu menakutkan. Ya raw'uka, menakutkan terhadap kamu, saubuhu, ya kan, benarnya mator, ya kan. Lakin tarohu, akan tapi kamu melihat mator, ala ilatihi, atas ilatnya, alasan-alasannya mator, danin nuzu'i, dani yang dekat, an-nuzu'i yang hilang. Jadi kita itu takut gitu ya, takut kalau hujan itu benar-benar turun gitu. Tapi kita itu melihat hujan itu ala illatihi, jadi bukan dilihat dari hujannya, tapi dilihat dari akibat yang akan dimunculkan dari hujan itu, yang sangat dekat, an-naza'i, yang hilang. Jadi hujan itu kan pada hakikatnya baik gitu kan. Nah, tapi kan hujan itu menjadi tidak baik itu kalau dilihat dari kekurangan yang akan diakibatkan dari hujan itu gitu. Jadi misalkan dengan hujan kemudian ada kebanjiran, dengan hujan misalkan air laut menguap itu, dengan hujan
kali menjadi gitu. Jadi melihat hujan itu menjadi takut karena melihat kekurangannya. Nah, sebagaimana kita melihat teman, kita itu jangan melihat kekurangannya teman itu, gitu. Jadi sebagaimana kita melihat hujan, jadi hujan itu kalau kita lihat dari kebaikannya hujan itu kan bisa menyuburkan pohon-pohon, bisa mendapatkan pengairan sawah juga, ada air, lalu penyerapan air, tanah-tanah itu bisa menyerap air hujan, lalu tumbuh-tumbuhan, ya kan, jadi ada kelebihan, sangat banyak kelebihan mator, ya. Tapi orang kalau melihat kekurangan dari hujan mengakibatkan banjir nah itu menjadi orang itu takut dan ingin segera hilang gitu. Nah, begitupun kita melihat teman-teman gitu kan ya, teman kita itu ya ada kelebihan dan ada kekurangan, ya kita lihat kelebihannya saja. Ma'adallah ay a'udzu, aku berlindung, ma'adallah dengan berlindung kepada Allah, an nulfa, yaitu kita ditemukan ghidhaban dalam keadaan membenci, ya, marah dalam keadaan marah, siwa dalil muta'i, selain petunjuk orang yang ditaati, alal muti'i, atas orang yang taat, yang patuh, ya kan, ya kita berlindung kepada Allah dari keadaan kita yang selalu marah gitu loh, ya, kecuali ya kita sebagai orang yang taat, yang mendapatkan petunjuk gitu. Jadi ma'adallah an-nulfa ghidhaban, ya, artinya kita berlindung dari Allah dari ujaran kebencian gitu ya, kalau bahasa sekarangnya. Kita berlindung dari Allah dari dari sifat yang senantiasa ghidhab, senantiasa marah. Kita berlindung dari kita berlindung kepada Allah dari saling membenci gitu. Kita berlindung dari Allah dari saling bermusuhan gitu. Wa ansyadani, dan mendendangkan syair terhadapku, Al-Azdi, yaitu Pak Al-Azdi, la yu ayyisannaka min sadiqin nabwatun yanbul fata wa huwal jawadul hidrimu. La yu ayyisannaka, dan sungguh janganlah memutus terhadap kamu, min sodikin, dari teman gitu. Nabwatun itu ketidakcocokan. Jadi la yu ayyisannaka min sodikin nabwatun, sungguh janganlah ketidakcocokan itu mengakibatkan persahabatanmu dengan sahabatmu itu putus, itu maksudnya. Jadi nabwah, ketidakcocokan, janganlah menjadikan hubungan persahabatan kita menjadi rusak, menjadi terputus gitu loh. Yanbu tidak cocok, iya kan, sodik itu al-fata, terhadap pemuda, wahwa, adapun al-fata itu al-jawad,
Jawad itu dermawan atau murah hati. Al-Hidrimu ya yang dermawan. Al-Jawad itu murah hati, Al-Hidrimu yang dermawan. Ya, jadi sodik itu teman itu tidak cocok ya, terhadap seorang pemuda, padahal pemuda itu memiliki kelebihan al-Jawad al-Hidrim. Dia murah hati dan dermawan, gitu kan. Fa idza naba fas tabqih wa ta'annahu hatta tafi abihi wa tab'uka akramu. Fa idza naba, maka ketika tidak cocok, sodik itu fastabqihi, maka istabaqahu, maka tetapkanlah, kamu tetap berusaha tetap terhadap sodik itu, maksudnya berusaha tetap untuk mempertahankan persahabatannya itu. Wa atannahu, dan kamu harus pelan-pelan terhadap sodik itu. Artinya ketika kamu tidak cocok nih, ada ketidakcocokan dengan teman kita, maka kita tetap harus mempertahankan pertemanan itu sambil kita pelan-pelan, tidak terlalu agresif dengan dia, tidak terlalu dekat, ya biasa saja gitu, tapi tetap kita berteman hatta tafi'a, sehingga kamu kembali bihi, dengan sodik, wa tab'uka, adapun watak kamu, akromu, itu lebih mulia. Jadi artinya kamu tetap mulia meskipun misalkan ada teman kita yang memiliki karakter yang kurang mulia. Artinya kita tidak terpengaruh, tidak tererosi, gitu kan. Dan kita tetap mempertahankan pertemanan dengan teman kita yang kita merasa tidak cocok, itu tandanya kita memiliki watak yang mulia gitu. Artinya kita tidak alergi berteman, tidak pendendam gitu. Shadaqatul maluli wa ammal malul. Nah ini malul, shadaqatul malul, berteman dengan orang yang tidak sabar, malul. Wal malul, adapun malul, orang yang tidak sabaran. Wa huwa, adapun malul, as-sari'ut taghayyuri, mudahnya cepat berubah. As-sari'ut taghayyuri, mudah berubah. Al-washikul tanakkuri, dan cepat bosan. Jadi al-mulil itu orang yang cepat berubah dan cepat bosan. Jadi itu kan berarti orang yang tidak sabar. Cepat berubah itu temperamen, misalkan yang cepat bosan, mudah bete ya. Fawidaduhu, maka adapun menjalin kasih sayang dengan al-malul ini, khotorun, itu bahaya, katanya gitu. Jadi al-widaduhu khotorun, khotir, yaitu membahayakan, hati-hati gitu. Wa ikhauhu, dan menjalin
pertemanan dengan al-malul itu ghororun, adalah terbujuk. Li'annahu, karena sesungguhnya malul la yabqa, itu tidak tetap, malul itu ala halatin, atas satu keadaan, wala yakhlu, dan tidak sepi, al malul artinya an istihalatin, dari terjadi perubahan. Jadi malul itu kan orangnya mudah berubah, temperamen, tidak sabaran, cepat bosan gitu kan. Nah, itu orang-orang seperti itu, kalau kita menjalin kasih sayang dengannya, itu bahaya katanya. Karena apa? Karena dia tidak konsisten pada satu keadaan, dan dia mudah berubah gitu. Jadi kalau komitmennya rendah gitu, komitmennya. Wa qad qala, dan sungguh berkata Ibnu Rumi, apa yang dikatakan, idza anta atabtal malula fa innama takhuttu ala sukhufin minal ma'i ahrufa. Idan, karena idza anta, karena kamu, atabta, kamu mencela, al-malula, terhadap orang yang mudah bosan, orang yang tidak memiliki kesabaran, fa innama takhuttu, itu kamu menulis ala suhufin, atas kertas, minal ma'i, dari air. Maksudnya kamu menulis di atas air gitu loh. Ahrufa, terhadap huruf-huruf. Jadi kamu menulis kertasnya itu berupa air gitu. Jadi kamu mencela terhadap malul, mencela atau mengkritik gitu, mengevaluasi terhadap malul, orang yang memiliki karakter komitmennya rendah, temperamen, cepat bosan, mudah berubah, komitmennya rendah. Nah, itu kamu mengkritik dia, itu seperti kamu menulis huruf-huruf di atas air, artinya nggak ada bekasnya gitu. Sama seperti belajar di waktu kecil, bagaimana mengukir di atas batu, kan ada bekasnya. Belajar sesudah dewasa, itu seperti mengukir di atas air. Nah, di sini seperti halnya kita mengkritik, memberi masukan terhadap al-malul, terhadap orang yang mudah bosan, orang yang cepat bosan, cepat bete, temperamen, mudah berubah, komitmennya rendah. Itu kita kritik dia seperti kita menulis huruf-huruf di atas air, jadi nggak ada bekasnya gitu. Wahabhu ir'au ba'dal itabi alam takun mawaddatuhu tab'an fasorot takallufa. Ini syair yang kedua. Wahabhu, takutlah kamu terhadap malul, ir'au, maka hentikanlah maka berhenti al-malul itu ba'dal itabi, setelah setelah dicela. Alam takun, apakah tidak ada, katanya, mawaddatuhu, kasih sayang terhadap malul, tob'an, kasih sayang malul, tob'an adalah watak, fasorot, maka jadi mawaddah itu takalufan, beban, ya kan. Jadi apakah kamu harus waspada gitu, waspada terhadap malul,
Ya kita berharap malul itu bisa berubah, bisa menghentikan dari karakternya yang cepat bosan, temperamen, tidak sabar itu. Katanya alam takun mawaddatuhu tab'an fasorat. Nah, apakah kasih sayang malul, orang yang tidak sabaran itu kasih sayangnya itu apakah bukan watak gitu. Sehingga kalau bukan wataknya itu kan takalluf, menjadi beban gitu. Jadi gini, malul itu apakah kasih sayangnya orang yang mudah bosan, orang yang mudah berubah itu kasih sayangnya bukan watak itu, apakah bukan wataknya seperti itu memiliki kasih sayang. Nah, kalau bukan karakternya, maka itu hanya akan menjadi beban gitu. Nah, lalu kemudian wahum, adapun malul. Nah, ini malul itu nau'ani, itu ada dua tipologi atau dua bagian, dua warna. Jadi malul itu ternyata ada dua tipologi. Minhum, bagian dari yang pertama ini, bagian dari malul ini, man adalah seseorang yakunu yang ada, malaluhu bosan nyaman, bete nyaman, ada istirahatan, itu sebagai istirahat. Nah ini tsumma ya'udu, kemudian man itu kembali ilal ma'hudi, kepada sesuatu yang dijanjikan, komitmen, min ikhaihi, dari persaudaraannya man. Nah ini, jadi orang yang cepat bosan itu ada dua tipologi. Nah, yang pertama ini bosannya itu ya hanya untuk sejenak saja, sebagai refreshing, istirahat gitu. Ya sejenak lalu kemudian kembali lagi pada komitmen persahabatannya. Jadi tidak terus-terusan bosan, tidak terus-terusan tidak sabar gitu. Ada itu malul tuh yang semacam itu. Jadi misalkan kita bersahabat dengan teman kita. Nah, itu kan kadangkala kita ada bosannya gitu kan. Tapi bosannya itu hanya sebagai refreshing saja, sebagai kadang-kadang saja untuk istirahat sejenak gitu. Lalu setelah bosannya itu hilang, ya'udu ilal ma'hud min ikhaihi, kembali pada komitmen persahabatannya lagi gitu. Fahadha, maka orang seperti ini, man ini, aslamul malaliyin, lebih selamat-selamatnya malaliyaini, lebih selamat-selamatnya orang, dua orang yang bosanan. Wa aqrabur rajulaini, dan lebih dekat-dekatnya dari kedua laki-laki. Yusamahu, yang yang man itu ditolerir yusamahu, ditolerir, dimaklumi, fi waktu istirahatihi, dalam waktu istirahatnya man, wahina fatrotihi, dalam masa jedanya man, ya kan.
liyarji'a, supaya man itu kembali ilal husna, kepada pekerjaan yang baik, wa ya'ubu dan man itu balik ilal ikhai, pada tali persaudaraan, tali persahabatan. Wa in taqaddama, ini ya, jadi kan ini mungkin pada umumnya orang ini ya. Jadi dalam pertemanan atau hubungan sosial dengan sahabat-sahabat kita itu kan kadang bete gitu ya, ya kan. Bete-nya ini hanya untuk merefresh, hanya untuk apa ya, butuh waktu jedah gitu, waktu jedah, istirahat, lalu kemudian setelah itu kembali pada hubungan dan komitmen pertemanannya kembali gitu ya. Nah, itu dimaklumi, yusamah fi waqti istirahatihi wa hina fatatihi. Jadi itu dimaklumi ya, itu kebanyakan orang seperti itu kan. Jadi misalkan selama 5 tahun, selama 6 tahun begitu terus ya hubungannya seperti itu terus, lalu kemudian ada masa di mana pertemanan itu kemudian ada masa bosan gitu ya, ada masa bosan. Nah, masa bosan ini dimaklumi, karena setelah bosan itu kan sebagai refreshing saja, istirahat saja. Nah, setelah bosannya selesai, itu kembali lagi pada komitmen pertemanannya. Jadi tidak bosan terus sampai berlarut-larut gitu, enggak. Wa in taqaddama, meskipun mengajukan al-mithalu, kalam misal, perumpamaan, bima, dengan sesuatu nadzomahu, yang menadzomkan terhadap ma asyairu, penyair, haitsu qala, ketika penyair itu berkata, wa qalu, dan kaum itu berkata, ya'udul ma'u fin nahari ba'dama afat minhu atharun wajafat masyari'uhu. Ya'udu, kembali, akan kembali, al-ma'u, air, fin nahari, di dalam apa, bengawan atau nahar, di dalam sungai, Nahrun Nil ya, sungai Nil kan, fin nahari, di dalam sungai. Ba'dama, setelah ba'dama afat, setelah melebur, minhu, dari nahar, atharun, bekas-bekas, jejak-jejak, wajafat, dan kering, masyari'uhu, jalan-jalan nyaman. Oh, jadi ini. Jadi ya'udul ma'u fin nahari ba'dama afat minhu atharun wajafat masyari'uhu. Jadi ketika air itu akan kembali kepada sungai setelah apa namanya, air itu, misalkan ya dalam gambarannya itu air itu tumpah ke jalanan gitu kan, lalu kemudian air itu akan kembali kan, kembali ke sungai, lalu jalanan-jalanan itu kembali kering gitu. Nah, ini umpama pertemanan yang kadang ada betenya itu. Jadi ada bosan, lalu agak ada jarak gitu ya dengan teman-teman. Nah, setelah bosannya hilang, itu akan kembali lagi kepada teman-temannya. Nah, sama seperti halnya air yang tumpah dari dari sungai. Air yang tumpah dari sungai ke jalanan,
lalu kemudian air itu kembali lagi ke sungai dan jalanan itu kembali seperti semula, yaitu kering gitu. Nah ini ya ini perumpamaan ya, kalau misal ya, bagus sekali ini. Penyair itu menazomkan, maksudnya menazomkan kondisi teman yang kadang bete, tapi setelah betenya hilang itu lalu kemudian ya'udu ilal ma'qud min ikhaihi, kembali pada komitmen pertemanannya. Fakultu, kemudian saya berkata, kata Imam Mawardi, ini syair ya, ila ayyarji'al ma'u 'aidan wa yu'shibu syatahu tamutu dofadi' ini kodok ya. Ila ayyarji'a, sampai menjadi kembali, al-ma'u itu air, aidan yaitu kembali dalam keadaan kembali, wa yush'ibu, dan rimbun, yush'ibu itu rimbun sukatnya menjadi rimbun, syatohu itu syati itu pantai, kedua pantainya nahar, jadi syato ya, seperti halnya Aisyah bintu Syati itu gadis pantai, bintu Syati. Jadi Amin Khuli seorang dosen yang pakar ilmu tafsir, lalu kemudian menguji mahasiswinya namanya Aisyah. Nah, Aisyah itu lalu kemudian dikasih julukan oleh Amin Khuli bintu Syati, ya lagi kasmaran biasa. Jadi gadis pantai. Nah, Syati itu syatohu, kedua pantainya nahar itu ya kan, tamu tuh dalam keadaan mati, dofadi'uhu, kodok-kodoknya nahar ya. Jadi ya kan, jadi pantai ya kan, jadi nahar itu kali itu di kanan kirinya itu kan ada pantainya Syati, ada pantainya. Nah, ketika air itu tumpah ya kan, memenuhi pinggir pantai, bibir pantai, lalu memenuhi jalanan. Nah, itu kan ketika air tumpah itu, binatang yang ada di dalam pantai itu seperti dofadi itu, kodok-kodok itu kan ikut hanyut, terbawa air keluar ke pantai gitu. Nah, kedua pantainya itu ketika air itu kembali ke nahar, ke kali ya kan, itu kan pantai tetap saja rumput-rumputnya itu subur karena disiram oleh air gitu. Tapi kodok-kodok yang terbawa arus oleh air itu pada mati karena tidak bisa kembali lagi ke nahar, ke kali itu, di daratan. Jadi mereka pada mati gitu. Artinya maksudnya ingin dikatakan bahwa teman yang bete itu, hubungan pertemanan dalam keadaan bete, meskipun dia kembali lagi pada komitmen pertemanan dengan teman-temannya, tapi ada saja hal-hal yang ya sesuatu yang
sedikit janggal, ada sesuatu yang ganjalan-ganjalan gitu ya. Seperti halnya ketumpahan air itu kembali, tapi kodok-kodok itu yang terbawa arus itu pada mati gitu. Lakin la yatrohu, akan tapi man itu tidak membuang haqqahu, haqqahu terhadap haknya man bitawahumi, dengan salah sangka. Wala yusqitu, dan tidak, man itu tidak menggugurkan hurmatahu, terhadap kehormatannya man bidununi, dengan dugaan-dugaan. Ya kan, jadi ya dia tidak membuang haknya dengan salah sangka, dan ya tetap dia menghormati dan tidak mengurangi penghormatannya terhadap teman-temannya. Waqala, dan berkata asyairu penyair, idza mahala ahdu akhika yauman wa hada 'anit tariqil mustaqim fala ta'jal bilaumaka apa iya wa is bilaumika ya wa istadamhu fa inna akhal hifd al mustadim fa in taku zallatun minhu wa illa fala tab'ud anil khuluqil karimi. Idza ma hala, ketika suatu masa berubah ya, ahdu akhika, janji, komitmen teman kamu, yauman, di suatu hari, wahada, dan itu, teman itu menyimpang, anit toriki, dari jalan, al mustaqimi, yang lurus. Jadi di suatu hari komitmen temanmu, janji temanmu itu menyimpang, berubah dan menyimpang dari jalan yang lurus gitu. Jadi tidak on the track lagi gitu. Nah, fala ta'jal, maka janganlah kamu buru-buru, janganlah kamu tergesa-gesa. Ini kalau bahasa Jawanya ojo kesusu. Kesusu. Fala ta'jal, maka jangan tergesa-gesa. Kamu jangan tergesa-gesa. Bilau mika, dengan kamu menghina atau mencerca ya terhadap istadimha, dan kamu tetap harus melanggengkan, istadimhu, melanggengkan terhadap itu. Fa inna akhal hifadi, maka sesungguhnya saudara yang menjaga, al mustadimu, adalah orang yang berupaya melanggengkan persaudaraan. Jadi kalau ada teman kita berubah, itu kan di suatu hari, dan ternyata misalkan dia tidak on the track lagi, tidak di jalan yang lurus lagi, kita jangan buru-buru mencerca, menghinanya, dan kita tetap harus mempertahankan persahabatan kita. Karena orang yang mempertahankan persahabatan berarti orang yang betul-betul berusaha ingin melanggengkan persahabatannya. Fa in taku, maka sesungguhnya fa in taku, maka ketika bertemu, zalatun, keluputan, minhu, dari ya kan, jadi fa inna ha akhal hifadi al mustadimu fa in taku zalatun minhu, itu. Jadi sesungguhnya
teman yang menjaga, ya kan, menjaga pertemanan itu adalah orang yang berusaha untuk mempertahankan, melanggengkan pertemanan ketika menemukan keluputan dari temannya itu. Jadi kalau teman kita luput, keliru, salah atau bagaimana itu, ya kita jangan terburu-buru membulinya. Ya kita itulah orang teman yang berusaha ingin mempertahankan pertemanan. Wa illa, dan ketika tidak, dan jangan kita cepat-cepat membuli, menghinanya jika tidak ditemukan wa intaku zalatun minhu, jika tidak ditemukan keluputan dari teman itu, fala tab'udu, maka janganlah kamu menjauhi anil khuluqi, dari akhlak al-karimi yang mulia. Lalu wa minhum, dan sebagian dari al-malul itu orang yang tidak sabaran, orang yang betean tadi itu. Minhum adalah seseorang yakunu, yang ada, malaluhu, bosan nyaman atau tidak sabar nyaman, tarkan itu meninggalkan, wa itrohan dan membuang, wala yuraji'u, dan man itu tidak kembali, ikhoan terhadap persaudaraan, pertemanan, wala wuddan, dan tidak kembali pada saling mencintai, wala yatadzakkaru, dan tidak man itu tidak menjadi ingat, hifadun terhadap upaya untuk menjaga, wala ahdan, dan tidak ingat terhadap janji atau terhadap komitmen. Nah ini, jadi al-malul, orang yang mudah bosan, orang yang mudah yang tidak sabaran gitu. Itu kan yang kedua. Ini orang yang benar-benar total gitu. Dia orangnya bosanan, tidak sabaran, sehingga dia meninggalkan temannya secara total, tidak pernah silaturahim lagi, tidak pernah menyapa lagi, membuang begitu saja, tidak kembali menjalin persaudaraan lagi, tidak menjalin pertemanan, tidak menjalin cinta kasih, tidak mau menjaga dan tidak mau kembali menjaga komitmen pertemanan. Nah itu ada orang yang semacam itu. Nah, kama qala, sebagaimana berkata Asja' bin Amr As-Sulami, dalam perkataan syairnya, inni ru'aitu laha muwasalatan kasummi tufarrighuhu 'ala syahdi fa idza akhadtu bi ahdi dhimmatiha la'ibas sududu bidzalikal ahdi. Ini sesungguhnya aku, ro'aitu, aku melihat, ya kan, laha terhadap mar'ah, maksudnya terhadap perempuan, ya maksudnya ini teman, ya, teman perempuan, muasolatan, yang hubungan, kasami, bagaikan racun, tufarrighuhu, yang mar'a itu menuangkan terhadap sam itu, ala syahdi, di atas madu. Jadi saya melihat ada teman, maksudnya laki-laki ataupun perempuan yang berhubungan pertemanan, ya, ada berhubungan temenan itu seperti racun yang dituangkan kepada madu itu. Faida akhadtu, maka ketika aku mengambil bi'ahdi dhimmatiha, dengan janji tanggungannya mar'ah, la'iba, maka
bermain, as-sududu berpaling, bidalikal ahdi, dengan inilah janji. Artinya ketika saya mengambil komitmen janji ternyata janji itu dipalingkan dan dipermainkan. Itu. Artinya itulah ada karakter orang yang semacam itu. Wahada adapun man, orang yang semacam ini, adzamur rajulaini, lebih hina-hinanya dua laki-laki apanya, halan keadaannya. Li'anna mawaddatahu, karena sesungguhnya kasih sayangnya man, min wasawisil khotoroti, itu bagian dari bisikan kekhawatiran gitu. Wa awaridis syahwati, dan aksidennya kebaruannya hawa nafsu. Jadi sebenarnya kalau tipologi sedikit lagi, tipologi orang yang semacam ini, orang yang seperti racun yang dituangkan pada madu itu, cinta kasihnya kepada pertemanan itu sebenarnya adalah min wasawatil khawatir wa awaridis syahwat. Sebenarnya adalah bisikan kekhawatiran dan hawa nafsu. Jadi hakikatnya bukan cinta tapi nafsu gitu. Mungkin pengajian pada pagi hari ini dicukupkan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.